Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 19 Maret ya 2021 di minggu terakhir. Di hari terakhir maksudnya di minggu ketiga di bulan Maret. Ya, jadi apa kabar teman-teman semua gitu ya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya, amin. Lalu juga pertama-tama ya saya doakan portofolionya sehat-sehat ya, karir, bisnis, usaha ya, apapun itu urusan duniawi, urusan surgawi, semoga semua lancar-lancar ya, amin. Nah, lalu kita langsung saja ya, agak cepat nih morning briefing kali ini karena saya ada urusan ya, so kita langsung bahas market dulu seperti biasa. Oh ya, buat yang mau request ya, ini masih banyak banget request itu di Instagram kami. Jadi Anda follow dulu Instagram kami @silenttraderacademy. Nanti maybe di sekitar siang gitu ya, nanti ada snap story terkait requestan, Anda bisa komen di sana ya. Jadi nanti komenannya masuk ke sini nih. Nah, ini komenan-komenan Anda requestan yang mungkin saya nggak akan bahas full ya, tapi mayoritas akan saya bahas gitu ya. Emiten-emiten yang bagus ya akan saya bahas. Ya seperti contoh, morning briefing kemarin kita ada bahas namanya BWPT, ya itu kan naik. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang bisa Anda manfaatkan untuk dapat cuan gratis. Seperti itu. Oke, kita langsung saja sebelumnya ke pembahasan market dulu. Ya, ini masih dalam zona ini ya. Sebenarnya market belum ada perubahan. Ya, apakah lanjut naik? Saya belum yakin. Oke, jadi apakah market bisa rally? Saya masih belum yakin. Ya, meskipun Dow-nya terus naik, tapi untuk market kita saya belum terlalu optimis. Ya, belum terlalu pesimis juga. Jadi masih benar-benar ya, ini fase yang harus dilewati. Nggak apa-apa lah, sideways dulu, ya, sampai benar-benar data ekonominya sudah confirm, baru ya jalan lagi tuh baru bagus. Karena kalau Anda baca gitu ya, sering-sering baca internasional punya news gitu ya, ini kan banyak sekali sudah mengeluarkan statement bubble ya, stock bubble market gitu ya. Jadi apa namanya, bubble dari pasar saham. Kenapa? Karena divergence-nya makin jelas ya. Divergence itu kan contohnya kayak gini. Apa yang terjadi gitu ya, actual dari ekonomi itu tidak sejalan ya dengan yang namanya pasar saham atau indeksnya. Ya memang indeks harga saham gabungan gitu ya, indeks ataupun pasar ya, indeks dari suatu negara itu kan memang leading indicator. Jadi ekspektasinya ekonomi bagus, maka sahamnya naik duluan, maka indeksnya naik duluan. Memang teorinya leading indicator. Tapi yang terjadi memang di bursa luar, terutama kalau kita berpatokan pada Dow, ini divergence-nya cukup tinggi. Karena apa? Karena ekspektasinya berlebihan sehingga menyebabkan saham-saham ataupun Dow-nya sendiri itu naik signifikan, bahkan terus mencapai titik all time high-nya. Ya beda dengan IHSG kita ya. IHSG kita I think masih normal lah. Ya maksudnya ekspektasinya masih oke. Nah cuman kayak model-model bursa luar ya seperti Dow ini yang sangat rentan dengan yang namanya bubble. Nah, tapi kalau Dow-nya sendiri bubble, ini akan berimpact kepada negara-negara lain. Itu udah pasti. Jadi ketika Dow-nya kena impact, secara tidak langsung, baik itu jangka pendek, jangka menengah, akan berdampak pada indeks kita juga. Jadi, ini hal yang harus kita pikirkan. Cuman, saya pribadi berpikir lagi, kalau kita terlalu takut, ya kita nggak trading-trading. Setuju gak? Ya, kalau kita terlalu takut juga serba salah. Kita nggak bisa trading dong. Iya gak sih? Ya, kita nggak bisa trading, ya kan? Karena terlalu takut, ya akhirnya kita melewatkan kesempatan momen-momen kita bisa profit. Ya, jadi kalau Anda dapat berita-berita fear gitu ya, diserap, diambil beritanya, dicocokkan dengan analisa Anda. Kalau Anda rasa, oh bener nih, potensi banget nih stok bubble, ya Anda jaga-jaga, Anda disiplin tiap hari pasang stop loss. Jadi setidaknya loss pun nggak sampai ambles. Ya, jadi trading, mau gimana pun market gimana pun trading tetap bisa kok. Ya, cuman memang kalau market seperti ini Anda butuh experience khusus dan butuh skill khusus untuk bisa profit konsisten di saat market seperti ini. Ya, emang nggak gampang. Ya, jujur di 2021 Anda tidak semudah cari cuan di akhir tahun 2020. Ya,
nggak ada lah istilahnya emiten-emiten yang 1000% kayak kemarin tuh hampir sulit. Ya kecuali waran ya, di luar waran itu hampir sulit. Ya jadi ya harus bener-bener apa namanya, Anda harus bener-bener punya skill ya. Belajar itu bisa dari mana aja. Dari buku, internet, YouTube itu gratisan banyak. Anda nonton ini pun, Anda lihat saya tarik garis pun Anda sebenarnya bisa belajar kalau Anda paham. Ya kalau Anda mencermati ini Anda tahu oh Om Silent pakai BB, oh Om Silent pakai volume. Ini kan Anda bisa paham sebenarnya ya kalau Anda nggak. Oke. Nah, ya jadi market kita sebenarnya masih sideways. Jadi selagi dia belum bisa breakout 6.400 masih akan membal ke bawah. Hati-hati ya, ini masih akan ada koreksi-koreksi kecil menurut saya dalam jangka waktu dekat. Ya, jadi mungkin hari Jumat open mungkin masih oke ya karena closingnya kan bagus. Nah, tapi nanti menjelang closing ya menjelang sesi 1 ataupun sesi 2 ini bisa saja koreksi. Jadi hati-hati ya, hari Jumat juga manfaatkan untuk realize ya saham-saham yang memang sudah wajib di realize atau minimal Anda pasang trailing stop. Ya, ini kurang lebih gambaran market masih belum ada perubahan menurut saya. Oke, ya lalu yang mau coba belajar ya Anda bisa join Silent Trader Academy kelas batch 5 ya itu Anda bisa cicil juga via Tokopedia ataupun Shopee. Anda mau bayaran nanti menjelang kita kelasnya kan di bulan April teman-teman ya pertengahan April. Jadi Anda booking dulu, booking seat ya karena sudah sisa 50% lagi seatnya. Kalau nggak mau ketinggalan booking dulu ya, booking dulu bayar menjelang-jelang kelas juga boleh. Ya jadi nggak ada masalah. Anda join dulu Telegram kami, nanti bisa chat ke staff Silent. Atau kalau Anda nggak mau belajar, Anda mau dapat rekom, dibimbing, ya dibimbing dengan sangat baik, luar biasa, Anda join VVIP kami aja. Ya sebelum harganya naik, karena per 1 April rencananya kalau bot saham benar-benar sudah jadi, harga akan kami naikkan. Ya karena fasilitasnya akan bertambah. Seperti itu. Ya, oke. Lalu kita langsung masuk ke requestan. Ya, RBMS kok bisa terbang, Om? Nah, RBMS ini tadi peserta STAC batch 4 bahkan chat saya, Om, RBMS saya cuan loh, dapat di ARA loh. Ya, jujur saya nggak mantau. Ya, jujur saya nggak mantau nih. Tapi bahkan peserta alumni batch 4 ini bahkan dapat di ARA. Ya, jadi kenapa bisa ARA saya nggak tahu. Anda cek aja beritanya. Ya, tapi memang dengan kondisi market seperti ini, saham-saham yang di bawah 100 ini lagi banyak digoreng. Jadi saya rasa nggak heran. Ya, tapi volumenya sih gede nih. Menarik sih ya. Ini volumenya cukup besar untuk sekelas emiten yang ARA ini luar biasa. Ya, lotnya pun juga lumayan tebel. Ya, jadi Anda besok bisa fast trade, tapi kalau ditanya kenapa Anda baca berita aja. Ya, belum ada update juga. Jadi memang ini pure dari gerakan bandar. Ya, karena kan sebelumnya sempat bangun juga nih. Dia udah bangun di sini. Ya, jadi wajar saja kalau dia dikerek. Tapi saya tidak masuk ke dalam pantauan screening saya. Ya, jadi ya rezeki lah buat yang lihat running trade. Oh, ketemu RBMS, ya langsung trading profit. Ya, kalau saya nggak RBMS. Ya, tapi ya tadi ada peserta STAC yang chat saya itu profit di RBMS. Ya, beli di 64 kalau nggak salah. Ya, lumayan 64 ke 70 itu 8% lebih. Ya, 8 sampai 10%. Oke, Arto WSKT. Oke, Arto kalau nggak salah kemarin sudah dibahas ya, teman-teman. Arto technical rebound, ya ini technical rebound, bandarnya coba ya. Ya, ini Arto yang memberatkan nih si IU ini jualan terus. Ya, tapi ya memang untuk Arto sendiri ada banyak bandar juga yang nampung, jadi lebih ke tukar barang mungkin menurut saya. Ya, tapi yang harus kita waspadai koreksi dalam jangka dekat karena kalau kita lihat Arto ini udah mulai berat secara weekly. Ya, di sini di weekly kita sudah mulai melihat jelas bahwa Arto ini sudah sebulan nge-stuck. Ya, tandanya bahwa memang sudah multi bagger juga. Ya, kalau kita hitung Arto dari high-nya itu di sini di 2000 3000 sudah sempat hampir 400%, jadi memang wajar kalau mengalami tekanan. Ya, kenaikan yang terjadi hari ini adalah pure technical rebound secara teknikal saja, teman-teman. Tapi saya melihat bahwa masih berat. Ya, ini masih dalam sideways berat, terbukti 1 2 3 4 5 kali gagal tembus di 11.000 ke atas. Tandanya bahwa Arto ini masih dalam zona sideways. Ya, hati-hati nih.
ya lebih condong dia ke sideways dulu. Jadi manfaatin kalau dia rebound ya Anda bisa realize kalau Anda sudah profit. Lalu untuk all construction, Wika, WSKT seperti yang sudah saya bilang ini rawan koreksi ya. Tapi Anda bisa cek coba contoh WSKT, Wika, ya PTPP, ADI. Ya Anda silakan cek saja dia punya bandar. Ya so far ini closingnya nggak bagus ya. Artinya ya closingnya koreksi kecil. Nah tapi ini belum tentu dia akan drop juga. Ya kalau saya lihat apa yang terjadi sebenarnya construction memang harusnya sudah mulai technical rebound dalam jumlah yang besar. Harusnya sih ya, tetapi memang karena belum ada katalis yang lebih lanjut, ya orang juga sudah bosan dengar kata SWF gitu ya, sama seperti Antam gitu. Jadi saya rasa ya memang berat untuk naik. Karena apa? Karena yang nyangkut di construction itu banyak, bandar-bandar juga banyak. Jangan salah ya. Ini kenalan saya pun bahkan dia mau coba goreng apa lupa PTPP atau Waskita gitu ya. Dia di sini nih kalau nggak salah ya digoreng bulan Februari. Ah ini kan bulan Februari nih. Dia coba goreng ya tapi karena marketnya nggak kuat, anomali pun nggak sanggup dan dia pun masih nyangkut. Ya jadi ketika banyak bandar yang nyangkut di sini ya, ketika naik dikit ya bandar jualan karena dia kan average down nih. Ya dia beli di sini contoh. Ya terus dia average down di sini. Ketika Anda pada cut loss dia serok. Habis itu dinaikin dikit, Anda mulai beli dia jualan di sini. Setidaknya kan lossnya sudah berkurang. Nah, maka dari itu agak berat memang untuk konstruksi karena dari atas nih sudah banyak yang nyangkut. Jadi naik dikit kena TP, naik dikit kena TP. Kurang lebih analogi seperti itu. Ya, apakah masih bisa lanjut naik? Selagi di atas support masih oke. Cuman memang contoh kayak PTPP yang lebih ideal dia kalau buat pola W. Ya, ini kan seperti ini. Idealnya dia turun dulu, tapi turunnya tidak lebih rendah, baru dia lanjut naik lagi. Idealnya seperti ini kalau dia mau naik menurut saya. Ya, apalagi dengan kondisi market yang seperti ini agak lebih logis kalau dia buat pola seperti itu. Ya, jadi kalau Anda mau, kalau saya pribadi sih mending tunggu bawah. Lalu kalau besok terbang gimana, Om? Ya bukan rezeki. Ya, saham banyak 700 saham. Ya, bukan rezeki kita bukan cuma di konstruksi, tapi banyak di sektor dan di saham lain. Jadi simpel saja. Ya, seperti itu. Oke, langsung pesap dak. Wah, pertanyaannya bagus. Pesap. Pesap PSAB ya, PSAB pesap posisi sih di support ya, di 200-an nih support yang cukup kuat. Waktu itu ada yang japri juga ke saya tanya pesap, saya bilang ya Anda bisa spekulasi 210 ke bawah beli. Ya karena sih harusnya nggak akan jebol untuk pesap. Tapi hati-hati ya komoditi goldnya pun juga nggak kuat. Ya ini Anda lihat komoditas tumbang semua. Ya gold pun juga tumbang. Ya bahkan CPO pun hati-hati nih ya. CPO ya habis rebound dia ternyata nggak kuat lanjut drop lagi. Hati-hati kalau misalnya hari Jumat besok dia jebol dia di 3.800 ini sangat jelek menurut saya untuk CPO ya. Dia akan correction lalu sideways dalam jangka waktu yang cukup lama menurut saya ya. Jadi weekly-nya juga kalau seperti ini kurang bagus. Ya minimal dia butuh recover beberapa minggu untuk lanjut naik lagi. Tapi secara tren masih up ya, cuman memang batas di 3.800. Hati-hati ya. Komoditas sudah mulai bubble juga karena kemarin ke push terus. Ya maka dari itu kalau di VVIP saya infokan ya BWPT kita TP dulu di 132. Ya jadi ya apa namanya? Ya sampai ke 134 tapi saya instruksi di TP di 132. Jadi sebagian kita semua sudah TP di 132. Nah, itulah pentingnya Anda butuh mentor karena kalau seperti ini kan Anda bisa TP duluan, ya kalau Anda mau antri lagi di bawah juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Jadi apa namanya? Penting sekali ya Anda butuh mentor ya siapapun itulah, bukan cuma saya. Ya di luar pun siapapun mentor yang benar Anda perlu. Apalagi Anda nggak punya basic trading ya bahaya kalau tidak punya mentor. Ya, seperti itu. Oke, hati-hati ya komoditas hati-hati. DAX tadi DAX. Saya habis ini ada kasih satu rekom ya. Saya kasih satu rekom bagus ya mungkin siapa tahu bisa cuan gratis lagi ya besok. Nanti ya ditunggu saja. DAX posisi masih di support ya 260 sampai 264 ya Anda bisa spekulasi. Ya kalau sideways gini beli di support aja deh ya, buy on support. Oke.
Keras juga masih belum ada pergerakan yang pasti ya. Ini masih dalam range sideways berat ya. Emiten gini habis naik langsung turun dikit naik dikit turun. MPPA, nah MPPA mungkin lebih menarik ya. Ini bagus nih. MPPA volumenya juga cukup gede ya. Saya nggak tahu di pom-pom atau enggak ya, tapi kalau saya lihat ada YP ya mungkin ini di pom-pom ya. Anda bisa manfaatin exit TP di 270 ke atas ya. Ini ada TP kuat di sekitar 280. Oke, bisa break 288 sih bagus. Ya, MPPA bisa break 288 sih menurut saya cukup bagus. Ya, Anda bisa masukin lah. Kalau MPPA ini oke lah, untuk fast trade besok masih oke. BNGA menurut Bandarmologi, oke, coba kita track ya. Dari volume dia gede ya di sini. Dari tanggal 3 Maret. Ya, KZ, PD, ZP, FS, YU. Oke, ya netral ya, Bandarmologinya netral menurut saya. Ya, asing lebih baik distribusi. Masih netral. Ya, jadi dari volume ini kita bisa lihat ada KZ ya, pemegang utama itu di 1115 ya, rata-rata di 1100 ke atas. Posisi sekarang masih rugi tipis-tipis ya, atau kalau kita mundur dikit dari awal bulan tanggal 25 coba. Ya, sama ya, nggak ada perubahan ya. Jadi, kalau kita lihat rata-rata di sekitar 1100 ya, 1100 ke atas harusnya sih membal. Ya, karena di sekitar 1050 sampai 1090-an ini ada support kuat dan harusnya BNGA nih kepantul di sini. Dari teknikal begitu ya. Dari Bandarmologi netral ya, karena nggak terlalu akum, nggak terlalu distribusi. Jadi sama kuat antara bandar buyer dan sellernya. Ya, itu untuk BNGA. Agi menu kita. Ya, gitu menu live trade kita. Saya sudah share di grup juga trade plan-nya. Agi sangat bagus ya, selamat gitu ya teman-teman. Ya, kita dapat sekitar 5% lebih ya, 5% ke atas. Nah, gini break di sekitar 1340 sampai 1350. Ini kurang lebih ya teman-teman ya. 130, 1340, 1350 ya, habis breakout dengan volume yang cukup oke. Lalu kalau saya cek ZP Big Akum, ini baru Big Akum, ZP DR YB gitu ya, ini Big Akum. Nah, kalau kita cek seperti ini ya, targetnya dia akan coba uji bowling ke atas itu di sekitar 1400 bahkan 1500. Ini targetnya ya, dan make sense saja. Kalau Agi biasanya kalau sekali rally ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita cek nih Agi ya, sekali rally dia bisa 2 hari ya, bisa 9%. Jadi make sense kalau besok bisa nyentuh minimal di atas 1450-an ya, 1400 1500 di sini ya, 1450 sampai 1200. Tapi hati-hati ya, habis sudah nyentuh area 1500 ini rawan longsor ya, sudah kena 1450 ini sudah rawan TP ya. Jadi Anda yang punya hold silakan, mau buy silakan, batas stop loss di 1340 1350. Oke, seperti itu ya. Jadi Agi bagus nih ya, lumayan ya. WIM Aceh Demas, Aceh batas 1500 ya. Ini kepantul di area support. Anda bisa spekulasi buy. TPD sekitar 1600. Demas masih sideways, tapi sideways-nya ini perlahan merangkak. Ya, ini emiten yang mungkin bagi dividen. Pasti bagi dividen ya. Dalam jumlah yang sangat besar, Anda kalau mau spekulasi di Demas juga bisa. Ya, batas di 242 dulu. Oke, lalu WIM masih dalam zona sideways. Ya, ini saya tunggu entry, tunggu bandara masuk lagi, karena kalau WIM sendiri nih asing masih iseng di sini, asing masih banyak jualan, jadi hati-hati. Ya, BBKP kapan terbang? BBKP sudah dijawab kemarin ya. Saya sudah bilang posisi sudah disupport, Anda bisa spekulasi buy. Ya, BBKP pun asing saya lihat udah banyak masuk nih. Ya, jadi tandanya harusnya nggak lama lagi mungkin ada pergerakan di BBKP. Ya, tinggal tunggu. Oke, Unilever udah waktunya reversal belum? Waduh, masih jauh kayaknya. Ya,
Anda nggak sadar Unilever ini dari 2018 ini downtrend ya. Dari 2018 which is itu sudah 3 tahun ini downtrend masih teman-teman ya. Ini monthly ya. Monthly-nya masih sangat downtrend. Jadi kalau kita gambar secara monthly pun ini sudah break dia punya trend line. Di contoh ya, contoh aja begini. Ini kan sudah break. Artinya ketika begini ini udah masih downtrend keras ini untuk Unilever. Jadi belum ada tanda-tanda confirm. Kalau sudah tanda-tanda confirm saya baru berani rekom Unilever untuk apa ya? Invest ya. Pertanyaannya invest pun sahamnya turun kok downtrend kok kenapa diinvest? Dividen nggak gede-gede juga. Paling 1% 2%. Ya jadi memang sih perusahaannya perusahaan bagus ya. Tapi dibilang bagus pun kalau ada lebih teliti itu utangnya gede juga. Jangan salah. Ya semacam Unilever nih utangnya gede. Ya lebih baik cari utang yang kecil-kecil aja. Ya kayak kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Itu Unilever pun bahkan jual merek Blue Band. Ya, hak apa merek dagangnya Blue Band itu dia jual. Ya dapat kurang lebih mungkin berapa ya? 3 triliun mungkin ya. Saya lupa. Ya jadi tandanya hati-hati juga utangnya gede. Ya rasio DR di atas 1. Jadi ya Anda bilang Unilever bagus menurut saya juga enggak juga sih. Ya cuman memang produknya aja dipakai. Pendapatan memang stabil tapi ya di luar itu enggak ada lagi yang menurut saya bisa dibanggakan. Ya orang downtrend kok. Mau apa lagi gitu ya. Lalu kalau kita cek asing, ya asing coba. Ya oke lah ya. Oke asing masih oke tapi ya mau gimana sahamnya turun terus Anda mau buat apa? Ya jadi saya skip nih. Semangat Om. Kapan tunjukin wajah? Ya 2022 boleh lah. Ya ditunggu saja. Ya atau tunggu Instagram kami 10.000 ya. Giveaway-nya foto saya juga boleh gak ada masalah. Ya the one only 100 juta umat Antam. Antam saya sudah bahas berkali-kali. Saya nggak mau bahas. Sudah bosan. Itu sudah ada di setiap morning briefing Anda silakan tonton. Ya, Sen ini bagus juga masuk menu live trade kita juga kemarin. Ya, sudah hit TP. Namun yang harus Anda waspadai ialah koreksi sehatnya atau setidaknya round suspend. Ini karena kalau kita lihat dari 274 closing 254, ini tandanya seperti ini nih ya, rawan koreksi. Jadi hati-hati ya. Jadi model-modelnya kayak Wood. Ya, Wood saya bilang hati-hati. Nah, kalau seperti ini rawan koreksi ya. Trennya masih up. Oke. Tren untuk Sen ini masih sangat baik. Cuman butuh konsolidasi atau butuh koreksi dulu untuk lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu. BNI, Bovin, GJTL, Kras. Banyak banget ya. Saya jawab dulu deh. Ayam-ayam sama udang-udang bisa hold sampai lebaran kah? Boleh. Ya, boleh. Ya, untuk emiten-emiten yang spekulasi lebaran itu boleh, ayam-ayaman boleh di hold. Ya, cuman lebaran kan masih 2 bulan lagi. Ya, sekitar 2 bulan ya. Nah, lebaran kan masih 2 bulan lagi. Ya, Anda sabar gak hold sampai 2 bulan? Gitu aja. Kalau nggak sabar, baru turun 5% udah panik ya mau gimana? Ya, kayak gitu. Oke, GJTL coba. Ya, GJTL ini pertama yang harus Anda ketahui supportnya di 880. Ya. Lalu next support yang sempat di breakout itu di sekitar 925. Ya 920 925. Jadi ya ini GJTL ini kalau nggak bisa di atas 925 kurang bagus menurut saya ya. Ini tinggal tunggu konfirmasi besok nih. Kalau besok bisa bertahan di atas 925 bagus. Ya tapi batas akhir 880. Kalau dia jebol lagi di 880 ke bawah ya menurut saya sih kurang bagus ya. Oke. Kalau dia sampai jebol lagi 880 ke bawah ini akan kurang baik karena ya sudah naik signifikan hampir ke 1000 dibanting lagi ke 880 ke bawah berarti tandanya memang saham ini nggak kuat naik. Ya analoginya begitu. Ya, PTBA ini menu invest silahkan. Ya masih bagus sih. Entah kenapa feeling saya batubara prospeknya masih oke ya. Bahkan Doit tadi pun Doit kita masih tradingin. Happy profit kaleng bagong gitu ya. VVIP itu di VVIP rekomnya. Nah, PTB boleh ini mau bagi dividen maybe April atau Mei dia bagi. Ya baginya gede biasa di atas 10%. Oke, agro oke ya. Ini sudah mulai tanda-tanda ada perlawanan untuk agro. Ya ini lagi rounding. Bentuk cup and handle ya bisa cup and handle tapi kalau saya lebih suka bilangnya ini sebagai big pennant ya.
Dia punya big pennant ini cukup bagus, polanya sangat rapih menurut saya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ya, ini kan tinggal tunggu. Ya, mungkin nggak lama lagi atau maybe minggu depan baru penentuan breakout. Anda bisa cicil beli. Ya, batas di sini dulu aja ya. Kalau 1100 sih masih ya, kalau jebol 1100 ini udah kurang bagus. Ya, justru di sini kita beli nih. Di sini VVIP kita swing mulu nih, serok di sini, sekarang sudah metik target. Ya, beef itu Anda bisa tunggu ya, tapi beef itu kalau nggak bisa bertahan di atas 135 jelek ya, hati-hati nih ya. Beef kita sudah TP di sini. Ya, di sekitar 140 ke atas. Bahas broker Inco bagus untuk swing atau invest? Swing pun belum cocok, invest pun masih setengah-setengah karena ya Anda harus benar-benar paham bisnis modelnya, Anda harus benar-benar paham prospek nikelnya. Kalau Anda nggak paham keduanya, mending jangan. Ya, cukup ditradingkan saja. Nggak perlu swing, nggak perlu invest. Ya, PMMP. PMMP sudah correction cukup banyak. Ya, biasa sih ada technical rebound gitu ya. Ada technical rebound kecil-kecilan. Ya, ini juga ketahan di 274 yang merupakan FIBO dari 23,6 ya. Ya mungkin Anda bisa spekulasi buy TP di sekitar 290 sampai 300 ya, stop loss di 2764. Ya, Anda bisa stop loss di 274-an. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk Fibonacci-nya. Harusnya ada mengalami pantulan sih karena ini sudah terkoreksi cukup lumayan. Ya, Ades bagus ya, cuman setahu saya ini memang pergerakannya sangat lotnya tipis-tipis juga. Nah, kalau saham-saham seperti ini untuk Ades Anda bisa batasi di 1750 aja. Ya, kalau dia close di bawah 1750 Anda out dulu. TP berapa, Om? Ya, bisa lah ya di 1900 ke atas ya. Di sini nih ya 1900 ke atas. Ya, 1900 sampai 2000 TP Ades. Ya, IRA, Excel, ASI untuk investing, ya masih oke lah. Ya, ketimbang Unilever mungkin saya lebih prefer ASI sih. Ya, saya lebih prefer ASI untuk invest. Ya, saya lebih prefer ASI. Cuman ya jangan ngarep capital gain, jangan ngarep multi bagger. Ya, paling Anda hold 2 tahun, misalnya ASI sekarang di berapa sih? 5.700. Ya, paling 2 tahun lagi ke 7.000. Berapa tuh? Ya, sekitar 5.700 ke 7.000 gitu ya, 7.000 8.000 ya 50% lah, lumayan. 2 tahun itu juga. Itu pun belum tentu Anda sabar. Jadi kalau model ASI ya hati-hati juga, cuman ya lebih better daripada Unilever karena kalau Unilever kan jelas downtrend. Nah, tapi kalau ASI ini masih coba di atas zona sideways. Ya, ini masih oke dari teknikalnya. Ya, dan juga stimulus-stimulus terkait otomotif kan masih kencang. Jadi menarik. Ya, ASI ini masih oke. Batas 5.500 ini support kuat nih. Ya, 55, nextnya di 5.000. Oh, ini ada support kuat lagi di 5.300 sampai 5.000. Ya, kurang lebih di sini. Ya, ini untuk ASI. Oke. Ini saya karena buru-buru, mohon maaf. Ini saya nggak bahas semua. Ya, sekiranya yang menarik-menarik sudah saya bahas. Nah, saya akan kasih rekom. Disclaimer on ya. Ini cuma watchlist saja. Siapa tahu Anda bisa dapat profit. Ini emiten Bovin. Ya, ini emiten yang kemarin volumenya sempat meledak. Ya, volumenya sempat meledak gitu ya. Sempat breakout juga ya, breakout di atas 795 ya, ini untuk Bovin. Per hari ini dia ketahan. Jadi kalau untuk Bovin ini ada area support kuat di 770, 760. Ya. Ini ada area support kuat di 760, 770. Ya, dari kemarin Bovin ketika correction ya, setelah breakout dia correction, pullback lebih tepatnya. Ya, ketika dia breakout dia pullback, sudah confirm pullback, sudah confirm new low juga di 750. Berarti sebenarnya 750 adalah batas trading kita. Jadi kalau Anda mau beli Bovin, Anda bisa batasin di 760 atau kalau Anda mau lebih konservatif di 750.
Ya, lalu untuk TP karena ini Bollinger juga sudah kebuka mulutnya gitu ya, Anda bisa spekulasi TP ya di atas 800 yang jelas. Ya, karena kalau dari weekly ya trennya masih sangat up ya. Ya apa ini? Euro US real time market open. Nge-lag. Oke. Sebentar ya. Apa ini? Ya, ini bisa diabaikan lah. Nah, kalau dari weekly gitu ya, kalau dari weekly ya Anda bisa cek bahwa minggunya ini minggu pullback. Jadi ya Bovin minggu ini pullback ya, ini hari Jumat, penutupan weekly-nya sudah terkonfirm ya, minimal di atas 70 udah bagus banget. Ya, sudah habis breakout dia koreksi 1 minggu. Nah, doanya minggu depan jalan. Jadi Bovin ini oke, cuman memang agak santai. Ya, kalau Anda lihat ya pergerakannya nih. Aduh, ini apa lagi? Ya, apa namanya, pergerakannya secara monthly ini sangat smooth. Jadi kalau saya cek bulan Maret masih ada probability minimal di atas 795. Jadi chance-nya masih tinggi dan lebih bagus lagi bisa break all time high-nya. Ini target jauhnya di 920 ke atas. Ya, tapi ini mode santai. Ya, ini untuk Bovin Anda bisa spekulasi lirik. Ya, untuk Bovin Anda bisa spekulasi lirik untuk perdagangan besok. Disclaimer on, Anda silakan atur dengan gaya trading masing-masing. Ya, lalu ada yang nekat juga, Om Esa gimana nih? Ya, ini Esa kalau mau nekat mungkin masih bisa. Ya, karena volumenya meledak lagi ya dengan bandarnya memang distribusi sebagian, tapi ada juga bandar yang akum. Jadi kalau saya lihat ya, rata-rata akumnya kayak YJ pun di 297. Jadi ESA ini sangat menarik karena dia baru coba breakout tapi gagal. Ya, tapi kalau kita lihat dari weekly-nya ini sangat menarik karena secara weekly dia breakout ya, asal bisa di atas 272 ini sangat bagus. Ya, ke minggu depannya masih bisa lanjut naik lagi. Jadi saya rasa Esa Anda bisa fast trade untuk perdagangan besok. Ini sangat menarik menurut saya. Oke, jadi untuk Esa ini menurut saya masih sangat amat menarik. Ya, jadi ada Esa, Bovin, lalu ya Anda bisa pantau sektor-sektor lain ya yang hype-hype itu boleh. Silakan ya, tadi sudah dibahas beberapa saham ya, tadi kayak apa yang menarik tuh. BBKP gitu ya, MPPA. Ya itu kan emiten-emiten sudah kita bahas itu menarik-menarik. Ya agro dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup teman-teman semua. Thank you banget yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya nanti upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.